Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai koro-koro menurut Al-Quran. Joyoboyo meramalkan bahwa tanda kemunculan Satrio Piningit apabila telah terjadi koro-koro. Yang dimaksud dengan koro-koro adalah terjadinya suatu peristiwa maha dahsyat yang membawa dampak besar terhadap bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sebagai golongan yang mayoritas mendiami negara ini. Awalnya penulis ini tidak ingin mengkaji permasalahan koro-koro sebagaimana yang diramalkan oleh Joyoboyo dan sedang ribut dibicarakan oleh orang-orang setiap menjelang pemilihan presiden. Penulis lebih menyikapinya dengan sikap apatis atau masa bodoh untuk mengimbangi rasa pesimisme penulis terhadap peristiwa yang akan terjadi tersebut. Bila perasaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka secara tidak langsung penulis telah memasukkan dirinya ke dalam satu ungkapan bahwa ia telah melakukan kecurangan intelektual secara sadar karena ia mengajinya satu kajian ilmiah yang belum pernah dilakukan oleh manusia dimanapun dalam keadaan tidak utuh, tidak sempurna, dan tidak total, mengingat antara Satrio Piningit dan koro-koro memiliki hubungan kasualitas atau sebab akibat yang mesti dianalisis secara keseluruhan sesuai dengan pendekatan ilmiah yang dipilih oleh dia, yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat kami kemukakan untuk membackup kebenaran koro-koro sebagaimana yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo adalah surah Al-Isra. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Mungkin orang-orang pandai, alim ulama, kiai, dan ustadz akan mengatakan bahwa ayat itu tidak relevan menyebut kebenaran ramalan Joyoboyo menyangkut peristiwa koro-koro, oleh karena ayat tersebut hanya berhubungan dengan umat Nabi Soleh dan telah terjadi di masa lampau, sebagaimana kelanjutan ayat berikutnya. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Mereka yang merasa cerdik pandai akan lebih merendahkan penulis jika disampaikan kelanjutan ayat tersebut. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Mereka yang merasa dirinya ulama, ustadz, para kiai, dan orang-orang cerdik pandai lainnya tidak menyadari bahwa untuk mengetahui keadaan penduduk Indonesia saat ini, sekarang ini adalah dengan mengkaji ayat 60 terlebih dahulu. Penulis lebih cenderung memaknai kata mimpi pada ayat 60 sebagai penglihatan ghaib Rasulullah di malam Isra Mi'raj, di mana ketika Nabi Muhammad menceritakan mimpi itu pada umat Islam, sebagian besar tidak mempercayainya dan sebagiannya lagi ragu-ragu, kecuali Abu Bakar, orang yang meyakini mimpi tersebut. Allah ingin menguji kemudian menyelesaikan tingkat kepercayaan umat pada masa itu. Di masa sekarang, Allah ingin menguji umat Islam, khususnya di Indonesia saat ini dengan adanya pohon kayu terkutuk
dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan pohon kayu terkutuk adalah pohon Zokum, sebagaimana dalam surah 73 ayat 63 sampai dengan 67. Sesungguhnya kami menjadikan pohon Zokum sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepada syaiton-syaiton, maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagai dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah Zokum itu. Kemudian sudah dimakan buah Zokum itu, pasti mereka mendapat minum yang bercampur dengan air yang sangat panas. Orang-orang yang melakukan demonstrasi adalah orang-orang yang merefleksikan api kemarahan yang ada di dalam dirinya. Orang-orang itu telah memakan buah Zokum, dan setelah perutnya merasakan panas, diberi minuman bercampur dengan air yang sangat panas, mereka tidak mau tunduk. Mereka melakukan perlawanan, tidak mau tunduk, memaksakan kehendaknya, karena kepalanya adalah mayangnya pohon Zokum, seperti kepala-kepala syaitan. Ayat 60 surah Al-Isra menggambarkan kepada kita suasana dan perasaan manusia yang melakukan demonstrasi, yaitu rakyat Indonesia. Tujuan demonstrasi adalah sikap rakyat yang melakukan protes terhadap pemerintah, presiden, dan penyelenggara negara lainnya dari semua tingkatan, disebabkan karena mereka tidak berlaku adil. Di masa lalu, Allah mengutus Nabi Saleh di tengah-tengah kaum Samud. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Janganlah ganggu unta betina itu, biarkanlah dia bebas mencari makanannya sendiri." Nabi Saleh mengatur secara adil sumber air buat yang diminum oleh manusia dan air untuk diminum oleh sang unta betina tersebut. Unta betina hanyalah ujian Allah sebagai tanda untuk menakut-nakuti, namun kaum Samud melakukan perbuatan yang melampaui batas. Mereka mengganggu, menyakiti, dan menganiaya unta betina itu. Maka turunlah azab Allah berupa hujan batu yang membinasakan seluruh kaum Samud. Di masa sekarang, para penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan dan lilin dapat dimaknai sebagai kaum Samud, dan unta betina dapat dimaknai sebagai rakyat Indonesia. Biarkanlah rakyat Indonesia menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya. Janganlah haknya diselewengkan dan dikorupsi habis-habisan, yang menyebabkan terjadinya inflasi, harga-harga melambung tinggi, menyebabkan rakyat tidak memiliki daya beli sehingga mereka susah makan. Di Pulau Jawa sudah banyak masyarakat yang hanya makan nasi aking, yaitu nasi basi yang dikeringkan kemudian dimasak kembali untuk dimakan. Ini menandakan bahwa kebebasan rakyat untuk membeli beras sudah diganggu sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Allah menurunkan azabnya kepada kaum Samud. Allah menurunkan azabnya kepada penyelenggara negara di setiap tingkatnya. Hujan batu dapat dimaknai sebagai demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Semua demonstrasi hanya mempermasalahkan kesulitan hidup. Demonstrasi adalah tanda-tanda yang datangnya dari Allah untuk menakuti. Ayat 60 surah Al-Isra untuk menggambarkan suasana batin rakyat Indonesia, dan ayat 59 Al-Isra yang menggambarkan pelanggaran-pelanggaran penyelenggara pemerintah berjalan terus dan berputar seperti tidak akan ada habisnya. Demonstrasi tidak akan pernah habis kecuali Ratu Adil atau Satrio Piningit yang memimpin penyelenggara pemerintahan, dan alam pun ikut serta memperlihatkan tanda-tandanya. Bencana tsunami, gempa bumi, banjir bandang, dan tanah longsor di mana-mana.
letusan gunung berapi di dasar laut dan di darat, sebagaimana memberi tanda-tanda kepada kita bahwa azab Allah yang sangat keras telah diturunkan. Jika kita tidak melihat tanda-tanda alam ini sebagai azab Allah dan tidak mengambilnya sebagai pelajaran, bukan tertutup kemungkinan Allah akan membinasakan sebagian besar penduduk Indonesia sebelum hari kiamat tiba dan menyiksa sedikit penduduk untuk menikmati era baru, era pemerintahan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Koro-koro dan Satrio Piningit adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tanpa Koro-koro, Satrio Piningit tidak akan pernah muncul di tengah-tengah kita semua. Telaah kritis peristiwa pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi sangat relevan dengan ramalan Joyoboyo tentang Satrio Piningit yang bersembunyi. Kajian ini dilakukan bukan karena dilandasi oleh dorongan hawa nafsu duniawi atau karena ada maksud-maksud tertentu sehingga dapat mengurangi nilai objektifnya sebagai tulisan. Kajian ini dilakukan dengan niat suci dan tulus, ingin memberi suatu yang berarti buat bangsa Indonesia, khususnya buat umat Islam. Apalah arti seorang Cahyo Nayaswara, seorang seniman religius yang berpakaian apa adanya, berbicara apa adanya di tengah-tengah orang-orang yang merasa dirinya kaum cerdik. Cahyo Nayaswara hanyalah seperti sebuah busa di tengah samudera yang luas, yang tidak punya arti apa-apa bagi banyak orang. Tapi barangkali ada juga sedikit orang yang berpikir dan melihat busa itu sebagai petunjuk Tuhan, bahwa di bawah busa itu, di dasar lautan yang dalam, ada sebuah mutiara indah yang mahal harganya, yang patut diselami. Begitulah tadi Koro-koro menurut Al-Quran.